Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast aku nih. Perkenalkan, namaku Ayu Nurjana dari Fakultas Ilmu Budaya dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, di sini saya ditemani oleh narasumber saya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim, biasanya dipanggil Baim. Ya. Oke, Mas Baim, sekarang sekolah di mana nih, kalau boleh tahu? Saya sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen, Kabupaten Malang. Oke, jadi Mas Baim ini lagi ada di jenjang sekolah menengah pertama. Oke, Mas Baim, menurut Mas Baim sendiri di sini metode pembelajarannya dari sekolahnya Mas Baim itu apa aja sih kira-kira? Kalau metode pelajaran di sekolah saya, metode pelajaran tentang kurikulum di sana dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka dibagi jadi kelas 7 aja. Kalau kurikulum 2013 kelas 8 dan kelas 9. Gitu. Oh, oke. Jadi di sini kurikulumnya itu dibagi menjadi dua ya. Sebenarnya ada kurikulum Merdeka sama ada kurikulum 13. Nah, kurikulum Merdeka ini dikhususkan untuk anak kelas 7 yang baru masuk, dan yang kurikulum 13 ini untuk kelas 8 dan kelas 9 yang sekarang sudah melaksanakan sebelumnya gitu. Ya. Oke, jadi menurut Mas Baim sendiri, yang Mas Baim kelas 8 kan ya? Iya. Oke, Mas Baim, menurut Mas Baim sendiri sebagai pengguna kurikulum 13 nih, sebagai siswa kelas 8, menurut Mas Baim ini bagaimana kurikulum 13 ini? Kalau kurikulum 13 ini kayak lebih cenderung ke dalam ruangan dan berkelompok gitu aja sih. Oh iya. Kalau semisal perbedaan, Mas Baim tahu nggak perbedaannya kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 itu seperti apa kira-kira? Kalau kurikulum 2013 yang tadi saya sampaikan lebih ke ruangan dan membuat kelompok gitu. Iya. Kayak satu kelas dibagi berapa gitu kan ya. Kalau kurikulum Merdeka itu lebih ke luar ruangan dan kayak materinya itu kayak berjualan, lalu nanam sayur gitu. Lebih ke kayak itu loh, kayak ke alamnya lebih bagus. Oke, berarti lebih ke praktik gitu ya Mas Baim ya, lebih simpelnya. Oke, jadi di sini teman-teman, kurikulum 13 ini kata Mas Baim lebih fokus ke materi. Benar apa benar begitu? Ya, jadi kurikulum 13 ini lebih ke materi, terus kita lebih membentuk kelompok di dalam kelas, belajar di dalam kelas. Nah, untuk kurikulum Merdeka, para siswa-siswi ini lebih dibebaskan lagi, dan dibebaskan ini bukan dalam artian yang buruk, tetapi dibebaskan ini untuk membuat para siswa-siswi ini lebih mengasah kemampuan mereka dalam bukan hanya dalam materi sebagainya, tetapi di sini mereka juga diajarkan untuk hal lain. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Baim, diajari untuk menanam dan belajar di luar ruangan. Itu mungkin untuk bisa merefresh pikiran mereka biar tidak suntuk seperti itu. Lanjutnya di sini Mas Baim, selain metode pembelajaran, pastinya di sini ada ekstrakurikuler nih. Nah, ekstrakurikuler di sekolahnya Mas Baim ini ada apa aja sih kira-kira? Kalau ekstrakurikuler di sana itu kayaknya ada 11 kalau nggak salah. Oh, boleh disebutkan nih, banyak sekali. Kalau 11 itu enggak, saya agak lupa ya gitu. Oke. Sebagian aja ya. Iya, boleh. Ada ekstrakurikuler badminton, ada ekstrakurikuler silat, karate, lalu voli, basket, gitu-gitu lah. Lainnya lupa. Oke, kalau Mbak ini ikut ekstrakurikuler apa nih kira-kira? Kalau saya ekstrakurikuler pramuka. Wah, anak pramuka banget ini. Oke, di pramuka itu Mas Baim diajarin apa aja sih kira-kira? Kalau kita di pramuka itu kayak diajarin menepati dasar dharma gitu, kayak menerapkan isi-isi dari dasar dharma. Ya. Selain dasar dharma itu apa aja? Selain dasar dharma ya itu loh,
lebih ke alam, lalu buat kayak kreativitas gitu. Kayak semisal Mas Baim nih, pernah nggak sih ada di lomba-lomba khusus untuk anak pramuka ini? Oh pernah dulu itu pernah ikut LT3 di Kecamatan Panjang situ, di Iya. Korwil. Dulu itu pernah ikut di situ. Oh, itu apa aja Mas Baim yang diujikan di situ? Kalau di situ yang diujikan itu peta-pita, lalu membaca kompas, lalu apa lagi? Oh, lupa aku di sana ada apa. Soalnya Oke, lama, nggak apa-apa, udah lama ya Iya. berarti ya. Oke, di sini Mas Baim ternyata ikut ekstrakurikuler pramuka nih teman-teman. Selain pramuka, Mas Baim ada nggak kayak kegiatan lain itu yang mungkin ada yang diikutin di sekolahnya Mas Baim? Kalau sekarang di SMP 3 itu ada program itu loh, apa? Adiwiyata. Oh, Adiwiyata. Iya. Gimana nih menurut Mas Baim Adiwiyata itu? Kalau Adiwiyata itu lebih ke kayak menjaga kebersihan, mencintai lingkungan gitu, merawat tanaman. Di dalam maksudnya di Adiwiyata itu ada dibagi-bagi kayak pokja atau si apa atau poja-poja apa itu ada nggak sih? Soalnya aku pernah dengar-dengar nih katanya ada seperti itu. Gimana Mas Oh Baim? iya, kalau di Adiwiyata itu ada pokja. Pokjanya kita dibagi-bagi per kelas itu beda-beda pokja. Jadinya per kelas itu dibagi-bagi pokja ini, pokja ini, pokja ini, pokja ini. Jadinya kalau misalnya pokja ini ada masalah, kita bisa menegur kelas itu untuk bisa memperbaiki pokja yang bermasalah tersebut gitu. Oh, jadi sistem pendidikan di SMP 3 ini juga menerapkan hal tersebut, teman-teman. Jadi Iya. lebih tertata menurut saya. Oke, kalau Mas Baim sendiri di sini kelasnya Mas Baim ikut pokja apa sih? Kalau saya ikut pokja kamar mandi putra. Oh, kamar mandi putra. Jadi di sini pokjanya Mas Baim ini ikut eh, kamar mandi putra itu kira-kira kegiatannya ngapain aja sih? Pasti semua teman-teman di sini kepo nih. Boleh dijelasin? Kalau kita itu pokja kamar mandi putra, kegiatan kita itu ya kayak membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman kamar mandi, lalu membersihkan sumbatan-sumbatan yang ada di kamar mandi. Kalau ada yang kayak barang yang rusak di kamar mandi, kita laporkan ke pembina pokja gitu. Oh. Kayak gitu aja. Jadi kegiatan Adiwiyata di Mas Baim itu seperti itu teman-teman. Lebih menjaga lingkungan sekolah lebih steril dan terjaga seperti itu kan Mas Baim ya. Oke Mas Baim, sekarang kita lanjut. Aku mau tahu nih gimana di kelas Mas Baim itu mata pelajaran yang sekiranya Mas Baim suka itu mata pelajaran apa sih Mas Baim kira-kira? Kalau saya itu di kelas saya ya mata pelajaran yang saya suka itu kayaknya IPS. Yang paling saya paham itu kayak IPS. Oke, nggak apa-apa. Jadi Ya. di sini menurut Mas Baim sendiri kalau IPS ini Mas Baim suka yang astronomi, sejarah atau sejarah kan juga banyak. Mas Baim ini suka yang gimana nih? Kalau saya sih sukanya sejarah tentang kayak perdagangan VOC, lalu penjajahan Belanda dan Jepang gitu-gitu. Oh, lebih ke sejarah Indonesia ya Mas Baim ya. Oke, di sini kalau semisal Mas Baim ada minat dan bakat di mata pelajaran IPS, kiranya nanti Mas Baim kalau SMA mungkin bisa nih ambil jurusan IPS. Oke, selanjutnya di sini kira-kira Mas Baim selain kita membahas tentang metode ekstrakurikuler, pelajaran yang disukai Mas Baim, kira-kira Mas Baim di sini PMR atau UKS di sana itu gimana sih Mas Baim kira-kira? Kalau PMR itu dulu sebelum COVID-19 ada, itu PMR di sana itu masih aktif gitu. Terus lalu ada COVID-19, PMR di sana itu berhenti karena kan ya nggak boleh ke sekolah juga kan ya, jadinya berhenti. Terus sekarang itu mulai mau akan diadakan PMR dihidupkan kembali gitu loh.
Ya, Oh, di anu apa? diadakan kembali. Ya kan diadakan kembali untuk tahun besok Oke, gitu. jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini PMR yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Kepanjen ini dulunya sangat aktif, tetapi beberapa tahun belakangan ini karena adanya tragedi bencana COVID-19 atau 19. Nah, di sini PMR di sekolahnya Mas Baim ini agak di pending nih. Nah, kalau semisal PMR atau UKS misal di pending sekarang lagi persiapan untuk tahun ke depan, kira-kira perekrutannya itu gimana sih Mas Baim? Apa ada lomba-lomba atau sebagainya atau bagaimana? Kalau ini kayaknya akan diadakan PMR pada tahun berikutnya besok ini, karena sekarang ini kayaknya ada lomba. Oh, ada lomba. Ya, ada lomba itu namanya Jumbara kalau Oh, nggak salah. Jumbara. Iya. Oh, Jumbara itu bagus banget Mas Baim. Hmm. Oh, Mas Baim, pemilihan Jumbaranya itu gimana sih? Apa emang ada perekrutan dari anak PMR atau buat umum di sekolah SMA Negeri Kepanjen? Kalau perekrutan itu kita ada perekrutan itu yang diikutkan perekrutan itu hanya anak rekti atau anak pramuka aja, karena kalau anak pramuka itu kayak ada sambungannya gitu loh. Oh, Ya, iya seperti itu. karena kemarin ini kabarnya mendadak, jadinya perekrutannya juga cepat dilaksanakannya, dan sudah terekrut semua yang akan ikut sudah disiapkan, dan sekarang ini sudah dilatih di Unira. Oh, di Unira, Ya. di Universitas Negeri Kanjuruhan, Malang. Oke, di sini Mas Baim pernah nggak ikut perekrutan tersebut? Atau Mas kira-kira tahu nggak yang diperlukan dalam perekrutan itu apa aja sih kira-kira? Kalau kemarin ini karena kita mendadak, jadinya itu yang direkrut yang kalau perekrutannya itu caranya kita itu kan ada materi PMR itu kan ada 7 kalau enggak 8. Kita itu dibagi kelompok menjadi 7, kalau enggak 8 itu nanti materinya dibagi satu-satu. Materinya dibagi satu-satu, nanti dikasih kayak kesimpulan materi itu, lalu disuruh presentasi. Oh, Gitu. seperti itu ternyata. Lalu ditanya hobinya apa, karya seninya apa, ikut ekstra apa gitu. Oke, sekarang selesai kita membahas tentang UKS dan PMR. Di sini sebelumnya kita udah membahas apa saja tadi, metode. Terus ada lagi kita membahas tentang ekstrakurikuler, kelasnya Mas Baim, pelajaran yang disukai Mas Baim, dan terakhir PMR teman-teman. Dan yang paling terakhir ini aku pengen tahu gimana sih Mas Baim, kantin di sekolahnya Mas Baim ini bagaimana? Apa ada makanan-makanan yang tidak boleh dijual atau bagaimana sistem penjualannya, dan menu-menu yang ada di sana itu bagaimana? Apa 5 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna atau bagaimana? Kalau kantin di sana itu kan kemarin itu kan habis pandemi, jadinya kan nggak dibolehin ke sekolah, jadinya kantinnya agak terbengkalai. Jadinya kemarin itu habis direnovasi karena ada adiwiyata, karena akan ada adiwiyata, jadinya direnovasi. Cuma diperbaiki sedikit, lalu itu di situ ada diterapkan tata tertib, karena kan mau adiwiyata, persiapan adiwiyata, di situ itu sekarang nggak boleh pakai plastik. Oh, dilarang ada plastik, sampah plastik ya Mas Baim? Dilarang ada sampah plastik. Kalau itu dilanggar, hukumannya penjual itu tidak boleh jualan di situ lagi gitu. Sayang banget ya, soalnya sampah plastik juga susah didaur ulang. Maka dari itu kenapa sekolah-sekolah zaman sekarang itu tidak memperbolehkan untuk adanya plastik atau yang putih itu apa namanya? Tisu. Bukan tisu. Apa?
styrofoam. Styrofoam ya juga. Ya, ke styrofoam tidak boleh ya. Soalnya itu juga sulit untuk didaur ulang teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Baim Ya. sudah menemani podcast kita pada sore ini. Sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali pembahasan tentang pendidikan dan sistem pendidikan dan sebagainya. Saya Ainur Diana undur diri dan sampai jumpa.